saya di sebelumnya 1, saya berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Bilahulu, yaitu yang bertepatan di Jalan Pematang Seleng. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona, tugas dari Ibu Sejarah Indonesia, yaitu Ibu bernama Ibu Siti Godijah. Dan inilah penjelasan tentang virus corona dari saya. Oke, jadi penjelasan tentang virus corona. Virus corona ataupun disebut dengan COVID-19 yaitu merupakan virus yang menyebabkan banyak kematian di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi virus ini dapat menginfeksi pernapasan manusia hingga dapat menyebabkan kematian. Lalu itu, walaupun penyakit ini lebih menyerang kebanyakan lansia dan virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, namun mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Tetapi ibu hamil juga termasuk dan ibu menyusui dan lebih gampang untuk menyerang yang lebih lansia. Dan setelah itu, infeksi virus corona ini ataupun lagi disebut dengan COVID-19 yaitu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu yang tadi saya bilang Cina, yaitu Cina pada akhir Desember 2019. Pada banyak kasus, virus ini merupakan hanya menyebabkan pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain virus COVID-19 ini atau coronavirus dalam bahasa Inggris, virus ini juga termasuk dalam kelompok penyebab Severe Respiratory Syndrome atau SARS, dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari beberapa kelompok sama, namun virus COVID-19 ini memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Dan antara lain dalam hal kecepatan penyerapan dan kegejalaan yang berbeda, namun lebih parah mengarah ke COVID-19. Tingkat kematian akibat virus corona ataupun COVID-19 menurut data yang diirisi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus informasi politik hingga 14 Mei tahun 2020 adalah sekitar 16.006 orang dengan jumlah kematian 1.043 orang, dan sangat mengkhawatirkan ya. Dari kedua angka ini mungkin dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 6,5%. Dan merujuk pada data tersebut, tingkat atau case fatality rate berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 0 sampai 5 tahun yaitu adalah 2,6%, 6 sampai 17 tahun yaitu 0,67%, 18 sampai 30 tahun yaitu 1,17%, 31 sampai 45 tahun yaitu 2,39%, 46 sampai 59 tahun yaitu 8,9%, dan yaitu di atas 60 tahun yaitu 17,3%. Berarti di sini kita menyebutkan bahwa lebih gampang terkena penyakit virus corona yaitu adalah di atas lansia, yaitu yang berumur 60 tahun ke atas. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia adalah 0,6% berusia 0 sampai 5 tahun, dan begitu juga dengan berumur dengan 6 sampai 17 tahun juga berakibat 0,5% juga, dan 10,7% yaitu yang berusia 31 sampai 45 tahun, 39,6% yaitu berusia 46 sampai 59 tahun, dan 45% berusia lansia. Jadi ada pertanyaan timbul lagi seperti kapan kita harus ke dokter? Nah, segera lakukan isolasi Anda jika Anda mengalami gejala-gejala yang sudah saya sebutkan. Dan seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu terutama jika dalam 2 minggu Anda mengalami gejala-gejala tersebut, Anda itu harus harus berada untuk menjalani isolasi di rumah Anda. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit. Dan sekarang kita seperti diketahui bahwa di negara kita Indonesia juga menyiapkan beberapa aplikasi secara langsung, yaitu Anda juga bisa membuat janji konsultasi aplikasi Halo Dokter agar bisa diarahkan ke dokter terdekat dan dapat membantu Anda. Terus ada juga apa sih penyebab virus corona COVID-19? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Ada
ada dugaan bahwa coronavirus berawal dari ditularkan oleh hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia lain. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang yang mengalami terinfeksi virus corona. 2. Memegang mulut atau hidung yang terkena infeksi virus corona. 3. Harap tidak kontak jarak dengan penderita infeksi COVID-19. Virus corona itu dapat menginfeksi kapan saja, tidak memandang orang, apa jabatan dia, apa pekerjaan dia, itu tidak ada hubungannya. Diagnosis, lalu apa sih diagnosis virus COVID-19 atau virus corona? Nah, guna kita untuk memastikan diagnosis virus COVID-19, 1 yaitu kita harus melaksanakan rapid test, yaitu untuk mendeteksi antibiotik IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua itu surveillance test. 3. CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi viral atau cairan di paru-paru. Jadi ada yaitu bagaimana sih pencegahan virus corona. Yang pertama, kita harus menuju penderita COVID-19 untuk menunggu rumah sakit. Kedua, menganjurkan penderita COVID-19 untuk minum air putih. Dan setelah itu ada lagi pencegahan virus corona COVID-19 sampai saat ini. Apa sih pencegahan virus corona COVID-19? 1. Tetapkan physical distancing. Kedua itu gunakan masker kemanapun Anda pergi. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air ataupun sabun, atau yang dipilar itu hand sanitizer. Keempat, jangan menyentuh mata, mulut ataupun hidung. 5. Yaitu tingkatkan daya tahan tubuh Anda. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Keenam, yaitu jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Agar apa sih biar virus corona tidak gampang mudah menular ke kita, yaitu pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang yang terkena COVID-19. Kedua, jangan keluar rumah kecuali ada kebutuhan penting. Dan ketiga, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit walaupun tidak mengalami infeksi virus corona. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. Kelima, gunakan tisu untuk menutup mulut. Oke, di sini saya akan bagaimana sih cara mencuci tangan dengan bersih dan benar. Oke, ikuti saya ya. Pertama, kita akan menghidupkan keran yang pertama kali. Kedua, kita mencuci bagian sela-sela jari, mulai dari jari manis dan telapak tangan. Kuku jari pun perlu kita bersihkan supaya dapat. Memang kita tidak mengharapkan virus itu terjadi, namun kita akan mencegah dengan cara mencuci tangan dengan benar. Kita gosok dengan menggunakan sabun atau tidak ada pun tidak apa-apa, yang penting kita sudah melakukan cuci tangan dengan benar. Oke, itulah cara cuci tangan yang benar bagi saya. Terima kasih. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang virus corona ataupun COVID-19 yang dimulai dengan di kota Wuhan itu pada Desember tahun 2019 hingga menular ke negara kita tercinta itu Indonesia. Dan mohon apabila ada kata kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan tentang virus corona dari saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.